Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu anak-anak dengan saya. Jadi ini kelas 10 IPA 2 ya. Oke. Pertemuan pertama kali ini seperti yang telah saya pesankan di WA, setiap siswa siap kertas, siap alat tulis, kemudian suara dimatikan, kecuali kalau lagi ditanya atau lagi menjawab atau bertanya, baru suara dinyalakan, gitu ya. Oke, karena waktunya sudah pas ini, saya mulai. Lihat. Nah, tolong satu siswa nanti menjawab, otomatis di itu ya, dinyalakan suaranya, gitu ya. Ini layarnya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Tampilan PPT sudah ya? Sudah. Ya, assalamualaikum, ini sudah ya. Nah, saya perhatikan ini. Jika kalian ada di terminal bus, misal di Surabaya, mau naik bus, kalian melihat banyak kru bus. Jadi banyak, ada sopir, kondektur, kernet, kan gitu ya. Kemudian pertanyaannya ini harus dijawab salah satu siswa. Apa yang mereka lakukan ketika melihat calon penumpang? Silakan dijawab. Satu saja siswa jawab. Ayo secepatnya. Ayo silakan. Mengajak penumpang untuk naik bus. Oke, mengajak penumpang untuk naik bus. Yang lain? Jawaban yang lain? Yang lain, siswa lain? Yang lain, ayo. Yang lain? Yang lain, ayo silakan jawab. Yang lain? Halo, halo? Halo? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu, masa nggak tahu, nggak pernah ke terminal apa? Ayo yang lain, yang lainnya. Tadi sudah ada jawaban mengajak. Apa yang lain? Oke, nggak jadi masalah, ini masih latihan. Coba ya, nanti jawaban yang benar begini. Jadi banyak kru bus itu bertanya penumpang mau kemana gitu. Kalau tidak, kru bus beritahu busnya itu Jombang, Jombang, Surabaya gitu ya, Banyuwangi gitu. Apa artinya? Mereka kalau nggak bertanya pada penumpang mau kemana, mereka akan memberitahu bisnya dia itu kemana, supaya orang yang masuk itu tidak salah. Kan begitu kan? Oke, nah sekarang saya ganti peristiwa itu. Bus itu adalah SMA Ma'arif, kemudian krunya itu adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Kemudian penumpang itu adalah siswa. Nah, seperti bus tadi. Kalau busnya itu nggak nanya, nggak memberitahu penumpang masuk, boleh jadi di jalan penumpang akan salah milih bis sehingga turun, kan begitu. Nah, sekolah juga begitu. Jadi sebelum pelajaran saya ini berjalan, saya harus bertanya dulu, kamu itu mau kemana dan lain sebagainya, baru. Jadi ibarat bis, supirnya itu bertanya pada penumpang, mau kemana, nah, baru nanti bisnya akan berjalan. Setelah tahu, oh Anda mau ke Jombang, bus saya mau ke Jombang, silakan masuk, kan begitu.
Nah, begitulah kira-kira. Coba kita lihat sekarang. Nah, ini pertanyaan saya pertama. Apa target atau tujuan kalian sekolah ini? Nggak usah dijawab sekarang ya. Dipikirkan di hati. Apa yang kamu inginkan melalui SMA yang sekarang kamu masuki itu? Kemudian, kemana kamu setelah tamat dari SMA itu? Terakhir, apa target jangka panjang kamu? Jadi saya nggak bisa ngajar ya kalau ini nggak saya tanyakan. Sebab nanti ibaratnya siswa ke selatan, guru ke utara, jadi nggak sama. Jadi saya harus tahu siswa itu ke sekolah itu untuk apa. Jadi ini harus saya dengan siswa itu searah gitu. Nah, seperti supir bis dengan penumpang. Jangan sampai bisnya ke Jombang, kemudian penumpangnya mau ke Banyuwangi. Mesti itu nggak bisa sama, nanti di tengah jalan bengok-bengokan begitu ya. Jadi apa dari slide pertama ini? Sebelum kamu belajar 3 tahun, kamu harus punya target. Kamu harus menentukan apa sih yang kepingin diraih di SMA ini. Apa cuma ijazah, apa-apa kan begitu ya. Terus yang lebih lagi, setelah SMA ini mau kemana? Nah begitu. Sebab kalau kamu nggak punya arah, ya kamu nanti akan nggak terarah kemana-mana. Itulah nanti kamu nggak bisa dinilai gagal apa berhasil. Yang terakhir, kita itu harus dalam hidup ini punya target jangka panjang. Jadi tanpa ini kalian pasti gagal, ya. Oke, sekarang dilihat. Semua sudah melihat ini ya. Tolong salah satu siswa nanti menjawab saya bunyikan suaranya mic-nya. Pertanyaan saya begini dengan kalimat ini. Mana kata-kata yang penting? Mana kata-kata yang penting? Halo? Halo? Ya, mungkin yang diberi warna merah, Pak. Mungkin yang diberi warna merah. Oke, begini ya, supaya saya tahu. Karena saya tampil full screen ini nggak melihat wajah kalian. Sebelum menjawab, tolong di apa namanya disebut. Pak, nama saya ini, saya mau jawab. Jadi ya nanti ya. Oke, tolong diulang. Jangan warnanya dibaca. Siapa tadi namanya siapa? Yuk. Nama saya M. Sobirin. Sobirin. Jawaban saya yang mungkin yang diberi warna merah. Ya, baca yang diberi warna merah itu apa? Tujuan, diinginkannya, dan keinginan besar. Nah, betul jawaban Sobirin. Jadi, kualitas yang harus dimiliki seseorang untuk berhasil. Kamu sekolah ini kan kepingin berhasil kan ya? Begitu kan? Nah, apa yang dibutuhkan untuk berhasil itu? Satu, tujuan. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan, pasti nggak berhasil sudah. Dua, tujuan itu kamu inginkan. Jangan sampai begini, kenapa kamu sekolah ke Ma'arif? Disuruh ayah, disuruh ibu. Jangan begitu, kamu yang sekolah. Kemudian kalau sudah punya tujuan, sudah diinginkan, apakah nanti berhasil? Nah, tingkat keberhasilan tergantung pada besarnya keinginan. Jadi kalau kamu sangat ingin, maka kemungkinan kamu akan sangat berusaha, maka kamu akan berhasil. Contoh begini, karena usia kamu yang segitu, saya pakai contoh begini. Misalnya, ada cowok, tujuan menggait cewek. Nah, begitu. Kemudian dia menginginkan cewek tersebut jadi pacarnya. Kemudian dia sangat kepingin tergila-gila. Nah, maka akan diusahakan. Kalau cuma kepingin, kemudian syukur diterima, ya alhamdulillah, nggak terima, ya wes, ya nggak akan berusaha, dia kan begitu. Nah, jadi inilah kunci kehidupan, kunci kamu belajar nanti. Satu, harus punya tujuan. Dua, betul-betul diinginkan.
keinginannya sendiri, yang ketiga keinginannya itu sangat besar. Karena keinginan yang kuat, yang besar menentukan usahanya seseorang gitu. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, ini contoh. Kalau kamu bertanya, Pak, apa saya kalau sudah punya tujuan itu saya inginkan, keinginan saya itu besar, apakah saya berhasil, Pak? Gitu. Saya menjawab 99,99 berhasil. Dari mana? Kita lihat layar ini. Kita lihat. Ini adalah atlet maksud saya, Afrika Selatan. Dia kakinya dua-duanya buntung, pakai kaki palsu. Nah, atlet Afrika Selatan ini ikut Olimpiade di London tahun 2006. Apakah Olimpiadenya itu antar orang cacat? Tidak. Ternyata dia bersama dengan orang normal. Dan dia hebatnya masuk final. Ini foto ini adalah ketika final Olimpiade. Meskipun nggak juara, tapi dia final. Olimpiade itu dunia ya. Nah, ini bukti orang cacat saja berhasil. Kenapa? Ya karena dia punya tujuannya diinginkan, kemudian keinginannya kuat sekali. Dia waktu itu saya baca di Kompas ngajukan izin ke Badan Dunia supaya di sini berlomba melawan orang normal. Ini contoh. Oke? Nah, jadi saya ingatkan kalian harus punya tujuan, harus diinginkan, keinginan harus besar. Itu kalau kepingin sukses. Gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, kenapa? Oke. Maaf. Apa? Ya. Ada yang nggak bisa join, Pak. Ada yang nggak bisa join. Sebentar. Ya. Ya, bentar. Suruh join lagi. Iya, Pak. Ya, suruh join lagi ya. Terlambat itu mungkin. Ya mungkin, Pak. Ya, ayo suruh join lagi cepetan. Karena saya sudah tampil, nggak saya iakan itu. Saya full screen tadi, mohon maaf. Ayo. Mana ini kok nggak tampil? Pak? Ini orang arek mlebu kali artinya. Kok gak anu? Oh. Ya, sebentar ditunggu ya. Yo. Nah, sudah. Oke, terus aja. Ini makanya jangan terlambat. Nah, oke. Terus ayo siapa yang belum silakan, saya tunggu ini. Oke, nggak ada sudah? Nggak ada ya, saya tutup 25 orang. Halo? Iya, Pak. Sudah, saya hentikan 25 ya? Iya. Hentikan 25 loh ya. Nah. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini ya. Sudah 25 sudah, yang lain nyusul biar aja. Nah, kenapa kita katakan pasti berhasil? Nah, saya bukan membual. Bukan hanya ini saja pedomannya ya. Masih ada lagi. Apa? Kita itu dijamin sama Allah untuk berhasil. Dari mana? Karena kita diberi oleh Allah, namanya anugerah. Diberi apa? Kita itu oleh Allah supaya berhasil. Satu, manusia itu diberi kebebasan.
kebebasan dan kemampuan milih ini yang menjadikan berhasil. Contoh yang gampang misalnya, kalau ada tumbuhan tertancap di tepi jalan, kemudian di situ ada api, dia kan nggak bisa lari. Hewan Pak bisa lari, oke, hewan bisa lari punya kebebasan. Kalau hewannya sakit, dia nggak bisa pergi ke dokter kan, nggak bisa berobat kan. Nah itu contoh bahwa manusialah satu-satunya diberi kebebasan, kemampuan untuk memilih. Sehingga kalian itu mau milih pinter, ya pinter. Mau milih miskin, ya miskin. Mau milih bodoh, ya bodoh. Kalian mungkin akan begini, nggak ada Pak anak yang milih bodoh. Saya jawab ada. Mana contohnya? Anak yang nggak belajar itu kan berarti milih bodoh dia. Apa kalau belajar pasti pinter Pak? Iya. Dari mana? Lihat nomor 2. Hukum alam atau prinsip. Jadi Allah itu bikin hukum yang nggak bisa kamu lawan. Apa isinya? Misalnya begini. Kalau makan, maka kenyang. Kalau setiap pagi jalan pagi, maka jantungnya bagus. Kalau terlalu banyak tidur, maka banyak penyakit. Nah, begitu kan? Kalau kerja, maka dapat penghasilan. Kalau banyak teman, maka dapat informasi. Nah, begitu kan? Kalau banyak baca buku, maka akan banyak berpikir. Nah, begitu. Ini hukum alam yang nggak bisa diterak, nggak bisa diapa-apakan. Di hukum alam itu nggak peduli dia mau Kristen, mau Islam, mau apa. Contohnya, orang Eropa itu yang nggak santri berhasil. Orang Jepang yang nggak Islam maju. Kenapa? Karena hukum alam, siapa kerja keras dapat. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dipakai untuk kerja keras sebagainya? Setiap siswa, setiap orang punya 4 macam kecerdasan. Ini yang pasti nempel di kita, inilah yang dipakai untuk berhasil. Jadi kita itu pasti berhasil karena ada pemberian Tuhan yang 3 itu. Kebebasan memilih, hukum kepastian-kepastian, kemudian yang keempat, macam-macam kecerdasan yang nempel di tubuh kita. Apa keempatnya? Kita lihat. Kalian pasti punya tubuh, pasti punya pikiran, pasti punya hati, punya jiwa. Dan kalian pasti punya kelebihan di salah satu ini. Contoh, seorang bernama Mike Tyson. Mungkin nggak bisa fisika, lemah di sini. Tapi ototnya kekar, bagus di sini. Maka dia sukses jadi olahragawan. Gitu kan? Seorang Stephen Hawking, fisikawan Inggris, lumpuh dia, sekarang di kursi roda, maka tubuhnya nggak bagus. Tapi pikirannya hebat. Nah, begitulah. Apa maksudnya? Jadi kalian pasti dikasih Allah itu ini, cari di sini ya. Kelebihannya apa kamu itu, itulah nanti bekal untuk sukses. Oke? Kan nggak ada dari kalian itu yang kurang satu ini. Misalnya nggak punya pikiran, nggak mungkin kan. Cuma ada yang lebih, ada yang kurang gitu aja. Seniman misalnya, seniman itu ya, penyanyi itu, atau pemusik itu. Bagus di mana? Di sini. Ini. Nah gitu. Itu yang baru masuk itu. Coba siapa yang baru masuk itu. Ada saja. Oke. Dan oke. Saya lanjutkan. Tadi nolong yang baru masuk. Oke, nah sekarang bagaimanakah kalau supaya kita berhasil? Ini saya tunjukkan jalannya. 1. Kamu harus mengenali potensi dirinya sendiri. Ya. Kamu itu di 4 tadi, di tubuh, di jiwa, di pikiran, di hati itu, kamu punya kelebihan di mana? Itu namanya potensi.
Oh, saya pinter gitar, Pak, misalnya. Oh, saya pinter main bola, Pak. Nah, itu namanya potensi. Gitu. Kalau sudah tahu potensinya apa, periksa minat. Kamu itu berminat di mana? Otomatis kalau mau bikin minat ini harus sesuai dengan potensi. Misalnya begini, mohon maaf ini ya, badannya nggak kuat, ya, terus pikirannya yang hebat, dia berminat jadi olahragawan, ya nggak cocok lah itu kan gitu. Kalau pikirannya yang hebat, badannya, tubuhnya kurang, ya harusnya jadi ilmuwan kan begitu, kuliah kan begitu. Kalau badannya hebat, kemudian pikirannya yang kurang kuat, ya jangan kuliah, jangan ilmuwan, jadi olahragawan, apa kan gitu. Jadi ini harus sesuai. Kemudian kalau sudah potensinya sudah tahu, minatnya sudah ada, bikin target, bikin tujuan. Saya kepingin jadi pemain nasional gitu. Ya ada yang masuk lagi nih. Saya kepingin jadi pengacara, itu namanya target. Saya kepingin jadi pengusaha, itu namanya target. Nah, gitu ya. Kalau sudah targetnya ada, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan minatnya, apa yang dilakukan? Cari informasi. Kamu sekolah ini dalam rangka nomor 4 ini. Saya kepingin jadi guru, maka saya harus sekolah. Habis SMP, SMA. Habis SMA nanti kuliah di keguruan. Nah, gitu. Kemudian pas saya di sekolah nanya-nanya. Nanya ke siapa? Ke guru yang sudah jadi guru gitu. Saya kepingin jadi pemain sepak bola, maka saya cari klub sepak bola, cari apa kursus sepak bola, berkenalan dengan orang yang sudah jadi pemain, nanya caranya bagaimana, itu namanya mencari informasi. Kalau sudah mencari informasi, apa yang dilakukan? Bikin program. Kepingin jadi dokter, habis SMP, SMA. Aduh, ini masih ada lagi nih. Nih, susun program, habis SMP, SMA, misalnya kepingin jadi dokter. SMA-nya IPA, kenapa? Karena kepingin jadi dokter. Habis dari SMA, masuk ke fakultas kedokteran. Supaya masuk pas SMA, ikut bimbingan tes. Nah, itu namanya nyusun program. Nah, kalau sudah program, sudah disusun rapi, ya dijalani dengan kesungguhan, dengan doa. Nah, begitu. Itulah jalan-jalan hidup. Coba perhatikan betul ini ya. Ada potensi diri, kamu kenali. Kalau kamu nggak mengenali potensi diri, nggak bisa. Maka ada gium di agama itu. Siapa yang tidak mengenal dirinya sendiri, bakalan tidak mengenal Tuhannya. Itu katanya orang-orang pintar begitu. Imam Ghazali begitu ya. Dia orang harus tahu dirinya sendiri. Apa potensinya. Kemudian harus punya keinginan. Kemudian punya target khusus. Mengumpulkan informasi, nyusun jalan-jalan yang mau ditempuh. Kemudian menjalankannya. Insya Allah keberhasilannya itu tinggi sekali. Oke. Nah, supaya nggak bosen. Coba lihat gambar ini. Terlihat ya? Oke. Yang mau jawab nanti bunyikan speakernya ya. Audionya. Pertanyaannya, gambar apakah ini? Ingat-ingat yang mau jawab itu harus saya nama siapa gitu ya. Ayo, gambar apakah ini? Halo?
Halo. Ini supaya nggak bosan. Halo, halo. Yuk. Ini ada suara masuk. Ayo, gambar apa? Silakan dijawab. Halo, halo. Halo. Loh, kok nggak ada yang jawab? Halo. Silakan dijawab. Ayo. Bentar mikir. Iya, nggak apa-apa, nggak usah. Yo, 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 yo. Pak. Nama siapa? Nama Emil Birin. Ya, sampirin lagi. Seorang mungkin kayak seorang putri atau pangeran. Seorang putri ya. 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 Nah, saya tanya. Ya. Ini gambarnya anak apa? Perempuan apa laki-laki, Rin? Perempuan, Pak. Perempuan, Pak. Perempuan. Satu anak saja dulu, Birin dulu. Kalau perempuan muda apa tua? Muda. Muda. Oke. Sekarang yang perempuan tadi itu siapa itu? Yang jawab perempuan tadi itu selain Birin. Ayo. Dijawab. Saya, Ini Pak. ya, siapa namamu? Halo, siapa namanya? Viro. Ini gambar perempuan muda apa perempuan tua? Perempuan tua. Perempuan tua. Oke, terima kasih. Dua anak jawab terwakili, maka nggak saya lanjutkan. Perhatikan. Perhatikan. Yang pertama ya. Ketika kamu saya suruh melihat gambar ini, kamu nggak cuma melihat kalau saya kasih pertanyaan. Apa? Mikir. Itulah tugas saya jadi guru itu, melatih siswa berpikir. Nanti habis ini saya terangkan. Sudah ada dua jawaban. Birin tadi mengatakan gambar wanita muda. Kemudian siapa tadi? Viro ya. Itu gambar wanita tua. Coba perhatikan ya. Birin tadi melihat wanita muda itu begini. Nih, ini pipinya, ini bulu matanya, ini rambutnya. Ini janggut, itu ya, ini telinga. Itu Birin. Nah, yang perempuan tadi, Viro tadi itu ya, melihat wanita tua. Kenapa? Ini mulutnya, ini janggutnya, ini hidungnya, ini matanya. Maka kelihatan ini wanita tua. Itu ya. Nah, apa dari pelajaran slide yang saya tampilkan ini? Pelajaran pertama, bahwa nanti saya ngajari kalian itu bukan hanya ngajar biologi, ngajar berpikir ya. Buktinya ini ditampilkan gambar, kamu bukan cuma melihat, mikir. Nah, terus yang kedua ada pelajaran hidup apa? Ini satu benda, ternyata orang melihatnya beda-beda. Birin tadi melihat sebelah sini tampak cewek muda. Kalau yang Viro tadi melihat ini keseluruhan ke sana, tampak orang tua. Nah, ini mulutnya. Kalau Birin tadi, maka ini lehernya. Ini dagunya kan begitu, ini telinganya. Itu tadi kelihatan seperti cewek muda menghadap ke sana, kan gitu. Nah, oke, itu selingan ya. Coba kita lihat. Nah, inilah. Coba salah satu siswa tolong ini dibaca yang keras. Ayo. Silakan siapa saja. Jangan Birin lagi ya yang lainnya. Ayo. 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 Siapa saja boleh dinyalakan mic-nya, kemudian tolong dibaca ini. Saya kepingin tahu. Kemarin juga gitu kelas lain. Ayo. Halo, halo. Halo. Siapa saja sudah, yang penting sudah siap. Ayo. Saya, Pak. Oke, namanya siapa kamu? Zainab. Zainab. Oke, silakan dibaca. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Bagus sekali. Zainab dari SMP mana? SMP Negeri 1 Pandaan, Pak. Oke, bagus. Bahasa Inggrisnya sudah bagus. Karena sudah bagus, maka nggak saya ulang.
Kemarin membacanya kurang bagus, saya ulang. Jadi bacaannya sudah sip. Terima kasih. Nah, pendapatnya Albert Einstein ya. Saya terjemahkan. Pendidikan bukan belajar atau mempelajari fakta, tetapi melatih otak untuk berpikir. Jadi saya ulang, pendidikan bukan hanya mempelajari fakta. Nanti saya akan nerangkan panjang lebar fakta itu apa, data itu apa, itu pertemuan yang datang ya. Jadi pendidikan katanya Pak Einstein bukan mempelajari fakta saja. Tetapi apa pendidikan itu yang penting? Training of the mind to think. Melatih otak kita untuk berpikir. Itulah kenapa tadi saya tampilkan gambar begini, saya tanya kamu berpikir keras. Bukan sekedar melihat. Itu namanya saya mencoba melatih kalian bukan sekedar melihat, tapi berpikir, memikirkan apa yang dilihat, gitu. Ya. Nah, kenapa? Apa alasannya? Perhatikan ini. Jika belajar hanya proses mengetahui, maka tagihannya sedikit dan jangka pendek. Rupanya ada yang masuk lagi, mohon maaf. Oh, nggak ada, oke. Oke, saya ulang. Jika belajar hanya proses mengetahui, maka tagihannya sedikit dan jangka pendek. Apa maksudnya mengetahui itu? Mempelajari fakta tadi. Apa contohnya? Misalnya begini, kamu ikut pelajaran saya nerangkan, moluska punya ciri demikian-demikian. Nah, kamu mengetahui. Sudah belajarnya sampai di situ. Maka apa? Kamu nanti hanya mendapat sedikit dan untuk jangka pendek. Katanya orang barat, kalau kamu sudah tahu moluska, ngapain? Kalau apa-apa kan? Katanya guru agama kita, katanya alim ulama kita, kamu belajar moluska di kuburan nggak ditanya tentang moluska, malaikat nggak nanya. Gitu ya. Nah itu ruginya. Oh jangan jauh-jauh, kamu SMA belajar moluska, lulus SMA pengetahuan kamu nggak berguna. Soalnya kamu hafal moluska demikian. Kemudian kamu lulus SMA, mohon maaf ini kerja di pabrik. Apa pabriknya nanya moluska? Tidak kan? Itulah ruginya kalau belajar itu hanya mempelajari fakta. Tetapi harus training of the mind to think. Apa? Yang kedua, jika belajar itu training mind to think, maka manfaatnya dapat menjangkau jangka panjang. Jadi kalau kamu itu belajar biologi ke saya, hanya belajar biologi dok, bakalan kamu dapat sedikit. Tapi belajar berpikir, ya nanti kamu jadi apa saja, kecerdasan kamu mikir itu akan digunakan terus. Begitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang perhatikan. Tolong lagi, siswa lagi. Jangan yang sudah ya, jangan yang sudah. Nah, jangan yang sudah. Ini dibaca, ayo. Ini, siapa ini? Ayo. Ayo, tolong ini dibaca. Ada yang baca? Lengkap? Halo? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? M. Sobirin. Oh, Sobirin lagi. Mohon maaf, yang lain. Kamu sudah sangat aktif. Maaf ya. Ya, maaf. Ya, gantian. Ya, yang lain, yang belum. Saya, Pak. Siapa namanya? Saya, Pak. Iya, siapa Saya namanya? Cynthia. Dari SMP mana, nak? Dari NTS Darul Huda. Oke, silakan dibaca. Empat pilar pendidikan. Learn to do, learn to be, learn to live together. Oke, mohon diulang yang pelan-pelan, nggak apa-apa. Learn to know, learn to do, learn to be, learn to have. Oke ya. Alhamdulillah, salah sedikit, saya benarkan sedikit ya. Nah, jadi begini,
4 pilar pendidikan. Nah, ini yang menentukan ini bukan saya. Ini dari UNESCO, lembaga yang ada di PBB sana yang nangani pendidikan dan kebudayaan. Nah, apa kata UNESCO? 4 pilar pendidikan itu, pendidikan itu adalah learn, bukan learn ya, learn to know, learn to do, learn to be, learn to live together. Nah, ini apa? Nah, ini gandeng dengan tadi. Mengetahui itu hanya yang pertama. Learn to know. Tadi saya pakai contoh, kalian belajar, saya terangkan moluska, bla 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 bla. Katanya orang Jepang sana, orang Korea, orang Jerman yang maju, kalau you sudah tahu moluska ngapain begitu. Kalau nggak ngapain-ngapain, apa bedanya begitu dengan orang yang tidak tahu kan gitu. Nah, makanya PBB menentukan apa? Selain kita itu learn to know, belajar untuk tahu, maka kita learn to do, belajar untuk ngerjakan sesuatu. Jadi kita harus bisa kerja. Know ini urusan otak, do itu urusan tangan, kaki. Ini berpikir, ini berketerampilan, motorik gitu ya. Jadi kalau orang bisa berpikir tok, melamunlah dia. Tapi kalau dia bisa mengerjakan, nah lamunannya tadi diwujudkan, akhirnya bukan melamun. Begitu ya. To do. Lah di sekolah ini, apa latihannya to do? Kalau pelajaran IPA kan ada praktek. Itu berarti kamu sudah dilatih untuk bekerja. Begitu. Apa nanti tujuannya kalau sudah bisa kerja? Learn to be. Supaya seseorang itu menjadi, bukan bisa, menjadi. Apa maksudnya? Menjadi dirinya sendiri. Contoh, kamu sekarang sudah menjadi, tapi tarafnya masih pelajar. Sehingga kalau kamu ditanya siapa kamu, jawabnya 2. Namanya atau saya adalah pelajar. Gitu. Kalau saya ditanya, siapa Anda? Saya bisa jawab 2 kali. Saya Pak Isna ini, begitu. Itu nama. Saya guru lah, karena saya to be. To be. Ya, sudah menjadi. Menjadi apa? Menjadi guru, gitu. Jadi nanti ada orang ditanya, siapa Anda? Saya dokter, berarti sudah menjadi dokter. Siapa Anda? Saya pilot, berarti dia sudah jadi penerbang. Nah, begitu. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kalau orang sudah tahu, sudah kerja, sudah menjadi dirinya sendiri, agak mantap ini. Tapi katanya PBB, ini hidup kurang bagus. Apa? Orang itu harus learn to live together. Belajar untuk hidup bersama. Bersama siapa? Bersama orang lain, bersama hewan, bersama tumbuhan, bersama sungai, dan sebagainya. Apakah perlu? Sangat perlu. Contoh, profesor doktor, tunonya oke. Dia jadi dosen, berarti sudah tuduh. Ngajar tuduh, kemudian dia jadi rektor, berarti tubi. Ternyata dia membuang sampah misalnya di dekat got di rumahnya. Kemudian pas musim hujan, gotnya meluap, rumahnya kebanjiran. Loh, itu berarti dia tidak bisa learn to live together. Nggak bisa hidup bersama got namanya. Nah, jadi ini penting. Penting ini. Kita berkelahi antar orang yang berbeda paham, itu berarti dia gagal dalam learn to live together. Oke? Bisa dipahami ya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Jadi, diingat-ingat pelajaran saya nanti kamu jangan hanya belajar biologi tok dari saya ya. Rugi.
Apalagi pelajaran biologi bisa kamu ambil dari YouTube, dari mana-mana, mungkin jauh lebih baik. Tapi yang penting nanti kamu ngikuti pelajaran saya itu ini. Training of the mind to think. Kemudian yang penting lagi, mari menerapkan 4 ini. Learn to know, learn to do, learn to be, learn to live together. Nah, karena ini masih awal. Misalnya begini nanti, pelajaran saya ulangan, kemudian kamu juntuan. Nah, itu yang rugi kamu, bukan saya. Apa ruginya saya? Wong saya tinggal menulis nilai saja. Gimana ruginya? Kalau kamu juntuan itu, nanti kamu akan gagal di sini. Gagal menjadi dirinya sendiri. Dari mana? Orang mencontek itu kan latihan, pekerjaannya orang lain diambil, berarti dirinya sendiri nggak ada. Pertanyaan saya, nanti kalau kamu sudah lulus sekolah, hidup, apa ada persoalan yang bisa digantikan oleh orang lain begitu? Mau nggak mau kamu harus menjadi dirinya sendiri, kan begitu? Apa ada tiket masuk surga nanti mencontek? Kan nggak bisa kan? Nah, jadi saya kalau ada siswa yang menyontek itu saya nggak marah, tapi saya terangkan duluan mulai sekarang bahwa yang bersangkutan itu dalam jangka panjang merugikan dirinya sendiri karena tidak learn to be, tidak mencoba menjadi dirinya sendiri. Coba jadi dirinya sendiri, walaupun ulangannya dapat sedikit, nanti bisa diperbaiki, itu jangka panjangnya akan bagus. Nah sekarang saya kan ke kalian minta disediakan kertas, kemudian disediakan alat tulis. Tolong kalian membuat garis jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kertasnya. Nggak usah gambar korek api seperti ini, nggak usah, garis saja supaya gampang. Kemudian perintah saya, dari 3 garis itu buatlah menjadi segitiga. Buat jadi segitiga, kemudian nanti tampilkan di layar. Nanti siapa yang membuat segitiga paling banyak, maka saya kasih reward nilai awal ini, nilai harian sudah 80. Oke, saya tunggu 2 menit, silakan. Kurang paham. Saya ulang. Kalian nggak usah gambar seperti ini kelamaan, buat aja garis seret gitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari 3 garis itu susun menjadi segitiga. Siapa siswa yang bisa menggambar segitiga dari hanya 6 garis, tapi segitiganya jumlahnya paling banyak, lebih banyak, maka dapat nilai dari saya, nilai harian pertama ini. Kapan-kapan ulangan itu nanti kamu dapat berapapun, tetap saya kasih nilai 8. Oke, silakan ditulis di kertas, nanti ditampilkan di layar. Ayo, saya tunggu 2 menit. Nanti kalau menampilkan, ditampilkan di shot gitu ya, terus orangnya ngomong, ini Pak punya saya nama ini gitu. Supaya saya mencatat namanya gitu. Siapa yang banyak segitiganya, garisnya cuma ini, maka nilainya 8 nanti, 80 dari saya. Pak, gula Pak. Silakan ditampilkan, bentar. Salah Pak. Silakan ditampilkan. Silakan ditampilkan di layar. Niki Pak. Silakan ditampilkan di layar. Silakan ditampilkan di layar, ayo. Mana? Coba. Nggih, sik. Ayo. Layar memberiang.
Iso. Ayo ditampilkan di layar. Saya Iya, kepingin Pak. lihat. Iya, mana? Siapa namanya? Iku Devi. Edi, tak carinya. Edi siapa? Hah? Devi Ardi sama. Siti Zainab, Talita kok nggak ada di sini? Tangan sama saya, Pak. Ayo, siapa terserah ditampilkan, ayo. Niku, kula nami kula Devi Ardi pertama, Pak. Siapa? Niku pangeran saya. Ya, wes, ditampilkan, ayo. Tak lihat deh. Mana tampilkan berapa segitiga? Berapa itu? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 6, Pak. 6 segitiga. Dari 6 garis itu, garisnya lebih gitu. Saya, Pak, sudah, Ini, Pak. Pak, coba. Ayo, 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 ditampilkan, ditampilkan. Ayo, ayo, Sudah, Mbak. ayo. Iya, Pak. Ya, berapa? Ayo. 4 segitiga. 4 segitiga. Saya coba di shot yang besar. Ayo. Mana? Sopirin tadi. Ayo, mana? Yuk. Ini, Pak. Ya, 4 segitiga. Ini tak hitungnya garisnya. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, garisnya lebih itu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 garisnya. Garisnya harus tetap 6. Menyalahi aturan ini. Nah, garisnya harus 6. Garisnya tetap 6, tapi segitiganya. Oh, itu garisnya banyak ini. Garisnya lebih dari 6 ini. Udah saya hitung itu. Garis di tepi aja 4. Di tengah 4, 8 garis itu. Nah. Ayo yang lain. Yo, ditampilkan. Jangan saya langsung aja ditampilkan. Mana? Ditampilkan aja langsung. Oke, ya, yang di shot yang besar. Berapa? Berapa itu? 4, Pak. 4 segitiga. 4 segitiga garisnya berapa itu? Oke. Siapa namanya Citra ini ya? Bukan? Iya. Oke, sekarang coba dilihat ya. Oke, sekarang berhenti, dilihat punya saya. Nah, punya saya. Nah, begini. Ini ya. Jumlahnya ini kan tetap 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Garisnya kan tetap 6. Tapi segitiganya coba. 1, 2, 3. Kan gitu ya. Kemudian dari sebelah sini 4. Kan gitu. Coba ya. 1. Nah. 2. Kan gitu. 3. Terus 4. Nah, begitu. Inilah contoh kreativitas berpikir begitu. Oke. Nah, ini saya coba saya lihat waktunya. Tadi 7.30 ya. Pertemuan pertama nggak usah banyak-banyak. Coba ini sekarang. Sebelum saya tutup, Bapak. Oke, ini gambar apa? Ayo. Niup trompet, Pak. Orang niup trompet, betul. Yang lain? Yang lain? Yang lain selain orang niup trompet, apa? Gambar apa? Orang yang sedang berjalan terus megang mulutnya, Pak, tangannya megang mulutnya. Orang berjalan, tangannya pegang mulut. Yang lain?
Topeng. Topeng. Nah, yang lain. Tadi apa orang meniup, betul. Orang sedang berjalan, saya nggak ngerti, nggak ada kakinya kok sedang berjalan itu di mana itu. Topeng, maksudnya topeng gimana ini? Halo? Orang meniup trompet. Sudah, meniup trompet sudah. Gambar yang lain lagi kalau ada. Meniup poni, Pak. Meniup poni. Iya, meniup trompet juga boleh. Saya tanya, adakah di situ gambar cewek? Ada meniup aku dari. Halo. Adakah di situ gambar cewek? Ada nggak gambar cewek di sini? Itu, Pak, ada mata. Ini mata ya. Nah, tadi ini juga ya sudah saya tutup, perhatikan. Jadi ini sama seperti tadi, ini gambarnya jadi dua ya. Kalau kita melihat yang hitam, maka orang niup trompet, ini hidungnya, ini trompetnya, mulut ke sana. Tapi kalau kita melihat bagian yang putih, maka ini gambar perempuan, ini matanya, kan gitu. Ini, mohon maaf, ini mulutnya, ini matanya. Jadi saya banyak punya permainan-permainan seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengulang ke atas semuanya. Nah, perhatikan. Saya akan nagih nanti kalian itu jadi siswa saya sesudah nanti pandemi ini hilang, masuk, maka setiap siswa akan saya tanya ini. Kalau siswa nggak punya tujuan, lebih baik berhenti aja, nggak usah sekolah. Gitu ya. Harus punya tujuan yang jelas. Sebab ini menentukan 3 tahun perjalanan. Kalau nggak punya tujuan, itulah siswa kadang-kadang mandek di tengah-tengah. Mohon maaf. Ada yang kena kasus ini, kasus itu, karena tujuannya nggak jelas. Gitu ya. Kemudian, kenapa saya nuntut itu? Karena untuk sukses hanya diperlukan 3 dari kalian. Yang lain sudah dari Allah ada. Apa? Tujuan. Tujuan itu diinginkan, kemudian keinginannya harus kuat. Nah, kenapa kalau sudah punya 3 ini, kamu sudah menentukan 3, sukses? Karena Allah ngasih kita. Contohnya ini orang cacat sukses. Dikasih apa Allah? Allah ngasih apa ke kita? Kebebasan. Hukum kepastian. Terus 4 kecerdasan. Apa 4 kecerdasan? Pikiran, tubuh, jiwa, hati. Gimana cara sukses? Nih. Bagi yang terlambat tadi. Nah, 1, potensi diri harus dikenali. Kamu lebih di mana? 2, hatinya, pikirannya ditanya, berminat bidang apa. Buat tujuan, cari informasi sebanyak mungkin. Susun kerja-kerjanya, programnya, petanya, jalannya, dijalani. Nah, itu. Kemudian, belajar dengan saya nanti, kelas 1 ketemu, mungkin nanti kelas 3 ketemu lagi. Jangan hanya belajar biologi. Rugi. Apa? Training of the mind to think. Jadi belajar itu adalah melatih berpikir. Jangan nanti kalau diajak berpikir ngeluh, Pak. Ya itu namanya nggak sekolah. Kenduren saja nanti. Nggak ngeluh kan gitu ya. Atau tidur kan gitu. Nah, ingat. Pendidikan ini harus 4. Kamu belajar matematika, fisika, kimia, rata-rata untuk tahu. Kalau sudah tahu dipakai apa? Saya sangat mengkritik keras siswa yang pinter matematika. Mau jawab soal bisa. Begitu saya tanya, ini rumus ini dalam kehidupan dipakai ngitung apa? Nggak tahu. Jawabannya dipakai ulangan, Pak. Ya ulangannya dibuang aja kalau gitu. Karena matematika itu ilmu untuk menghitung. Jadi mestinya dia harus menerangkan, Pak ini dipakai menghitung warisan, Pak ini dipakai menghitung ramalan ini, pakai menghitung kecepatan gitu. Nah itu namanya bisa ngerja. Kemudian harus menjadi dirinya sendiri. Terakhir harus hidup bersama. Itulah pendidikan-pendidikan yang penting, begitu ya.
Nah, ini saya kira hari ini kita pertemuannya sampai di sini. Nanti habis ini saya persilakan untuk absen di Google Classroom ya. Nanti pertemuan yang datang saya lewat Google Classroom. Apa video apa-apa pasti di sana, gitu ya. Jadi ini cukup. Hari ini nggak ada dialog, mohon maaf untuk pertemuan pertama. Saya doakan kalian tetap sehat, bisa menjaga diri sehingga bisa mencapai cita-cita, bisa menempuh pendidikan di Ma'arif ini selesai, yang kuliah bisa kuliah, cepat dapat pekerjaan, dapat jodoh, dan kita bertemu di surga. Saya akhiri sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.